Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di podcastnya Aisyah. Halo sahabat Aisyah, hari ini saya mau ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang kesehatan mata ya sama dokter spesialis mata di Rumah Sakit Islam Aisyah. Perkenalkan dulu dokter. Halo, saya Dr. Teguh Setiawan, spesialis mata di Rumah Sakit Aisyah. Oke dokter. Akhir-akhir ini tuh banyak banget isu-isu terkait sama mata malas dok, lazy eye. Itu apa sih dok sebenarnya mata malas ini? Apakah bisa terjadi sama semua orang? Semuanya tuh sama gadget tuh nggak bisa terpisahkan gitu ya dok ya. Untuk sekolah, untuk tugas-tugas kuliah, untuk anak-anak. Bahkan waktu zaman pandemi juga sekolahnya juga lewat gadget gitu ya dok ya. Nah ini nih yang katanya lazy eye ini karena gadget tuh bener apa enggak sih dok? Ya, jadi kalau lazy eye itu kan nama medisnya tuh amblyopia ya. Amblyopia itu ya. etimologisnya tuh kalau dari suku katanya tuh dari bahasa Yunani ya. Amblis itu artinya tumpul, ops itu artinya mata. Nah, tapi ke bahasa Indonesia jadinya mata malas. Mata malas. Masa Ya. mata tumpul ya? Jadi sebenarnya intinya sih bukan matanya malas ya. Jadi gini, amblyopia itu istilahnya tuh ada penurunan tajam penglihatan. Ya, baik pada satu mata atau pada keduanya. Walaupun sudah dipakaikan koreksi kacamata terbaik. Nah, dia tuh udah pakai kacamata yang cocok sesuai dengan ukurannya, tapi tetap nggak bisa baca sampai situ. Ya, di baris-baris yang agak lebih besar tulisannya. Iya. Gitu. Jadi kan pada proses melihat itu kan rangsang visual di sekeliling di lingkungan itu kan ditangkap sama mata tuh. Lazy eyes ini ada satu mata atau dua mata yang rangsang visualnya tuh lebih jelek daripada mata yang satu, misal pada satu mata ya. Jadi mata yang satu rangsang visualnya bagus nih, sinyalnya sampai ke otak. Nah, yang satunya kurang begitu bagus. Oh, nah, bisa sebelah-sebelah gitu ya dok ya? Jadi yang otaknya itu dia karena yang satu blur, jadi dia cenderung ngambil imaging ya, rangsang visual yang lebih bagus. Nah, jadi akhirnya mata yang satu kalah nih. Benar. Nah, itu istilahnya dalam tanda kutip malas. Matanya malas. Tapi nggak maksimal gitu ya dok ya fungsinya ya dok. Betul. Nah, itu biasanya terjadi pada dekade awal kehidupan ya. Ya lebih spesifik lagi kan kalau pada usia di bawah 7 tahun ya. Karena biasanya pada usia 7 tahun itu perkembangan organ mata itu udah cenderung lebih matur ya, udah cenderung lebih matang ya. Nah, kalau pas ada masalah ya yang mengakibatkan rangsang visual di mata itu nggak bagus pada awal-awal kehidupan itu, nah itu menyebabkan lazy eyes atau mata malas. Oh, jadi lebih banyak terjadi tuh di awal-awal kehidupan, berarti di 10 tahun ke bawah gitu dok? Dekade 7 awal tahun itu. ke bawah. Terutama sebelum di bawah 7 tahun. Sebelum 7 tahun ya, berarti pada anak-anak. Nah, Iya. kalau untuk orang dewasa sendiri tuh masih tetap bisa terjadi lazy eye apa udah aman dok kalau udah lewat dari usia 10 gitu? Ya, jadi lazy eye ini kan satu mata nih nggak maksimal ya. Nah, itu kalau dibiarkan dari kecil ya bisa jadi permanen sampai dewasa. Oh gitu. Gitu. Itu tuh penyebabnya. Sekarang kita ke salah satu faktor penyebabnya ya. Salah satunya tuh mata juling. Jadi mata yang satu fokus ke depan, yang satu lari ya. Bisa keluar, bisa ke dalam. Pas sinyalnya itu di otaknya tuh jadi ada dua objek nih. Jadi namanya bilang diplopia, jadi penglihatan ganda. Gitu. Oh, itu benar-benar bisa ngelihat dua arah gitu dok? Oh benar. Iya, jadi penglihatannya bukan dua arah, jadi ganda, double. Jadi ganda double. Karena ganda itu di otak tuh prosesnya tuh dia lebih memilih imaging dari mata yang fokus, mata yang alignmentnya lurus. Jadi yang sebelahnya kayak burem gitu dok? Jadi mata yang julingnya dikalahkan gitu. Nah, itu bikin satu-satunya lazy, karena otak lebih milih mata yang fokus. Mata yang fokus. Oh, jadi dia ngelihatnya dua nih, handphone jadi dua gitu dok. Tapi yang satu buram. Enggak. Jadi dia diplopia dan emang jadinya karena nggak fokus ya. Yang fokus cuma satu ya jadinya blur. Jadinya blur. Jadinya blur. Nah, mata lebih milih yang lebih jelas. Yang lebih jelas itu yang fokus, yang alignmentnya lurus gitu. Oh, berarti yang lihat tuh yang lurus ya. Jadi mata yang emang ada juling itu cenderung jadi amblyopia. Terus yang lainnya lagi, misal dia ada kelainan refraksi nih. Kelainan refraksi ini bisa kita taunya mata minus atau plus atau silinder ya. Nah itu
harus diperbaiki. Nah, apalagi Betul. kalau misal ada yang kelainan refraksi mata satu dengan yang satunya itu jaraknya jauh. Ya namanya anisometropia. Jadi satu Minusnya jauh. minusnya 3, yang satu bisa 6 ya. Oke, Biasanya lebih oke. dari 1 Kanan atau kirinya 2 jauh ya. ya, Dok. Itu bisa ambliopia juga. Kalau pada yang kongenital juga bisa nih. Jadi penglihatan itu kan ada 3 faktor ya. Yang paling depan itu kornea, ya bagian bening mata yang kayak kubah tuh. Terus kedua dari lensanya, terus ketiga saraf mata atau retina. Kalau dari depan itu, misal pasien-pasien yang kelopak matanya turun, Iya. ini ada namanya ptosis. Jadi kelopak matanya turun sehingga menutupi akses visual. Iya kan, kalau kita lihat mata tuh bagian coklat-coklat, yang tengahnya itu gelap sendiri, namanya pupil. Nah itu kalau dia ketutupan sama kelopak mata yang agak turun itu, ya cahaya nggak bisa masuk ke situ dong. Jadi penglihatannya berkurang karena tertutup aktivasi visualnya. Nah terus korneanya, misal korneanya ada defek atau misal ada bekas luka atau ada scar ya, nah itu kan pasti kan mengganggu ya jalannya masuknya cahaya ke dalam mata. Berikutnya kalau misal ada kelainan di lensanya ya, biasanya pada bayi baru lahir bisa ada katarak kongenital. Oh iya benar. Ya, itu bisa pada misal kelainan saat kehamilan ya, atau misal ibunya mengidap apa namanya virus rubella. Iya gitu betul. Ya. Nah terus, kalau ada kelainan-kelainan itu, nah itu bisa menyebabkan amblyopia tuh. Nah, tapi bukan kelainan di saraf retina ya, karena kalau amblyopia itu penurunan tajam penglihatan ya, tanpa adanya kelainan dari strukturnya. Jadi strukturnya terutama saraf itu baik. Ya, jadi jalur sampai ke otak tuh baik gitu. Tapi fungsinya ya. Masalahnya di fungsinya, Dok ya. Fungsinya karena tadi deprivasinya itu ya gitu. Oke, Dok. Nah, gejala umumnya nih, Dok. Gejala umumnya yang sebagai emak-emak ya, Dok ya, harus waspada nih. Anak nih apa sih yang harus yang muncul tuh apa? Terus kapan waktunya untuk berobat ke dokter gitu? Yang pasti gejala umumnya tuh anak tuh melihat objek tuh dengan effort ya. Entah dia misal mendekat, nonton TV ya, misal atau merung-merung mendekat atau menyipitkan mata, benar. atau memiringkan kepala ya. Misal kalau kayak ptosis itu pasien tuh bisa sampai memiringkan kepala kan untuk mendapatkan posisi yang sesuai. Dapat biar cahaya masuk lewat sini gitu. Iya. Aku miring gitu ya, pernah lihat. Yang pasti sedini mungkin. Ya, tapi perlu catatan misal pada pasien-pasien yang lahir prematur, ya, riwayat lahir prematur, terus berat badan lahir rendah, ya, segera diperiksa. Ya. Pas baru lahir periksa ya, Dok. Iya, kalau ada riwayat penyulit itu. Riwayat, iya betul. Pada anak usia 3-5 tahun ya, pasti udah mulai bisa belajar membaca ya, atau misal ya pas preschool itu ya, kan tuh aktivitas dekat itu udah mulai intens ya, gitu ya sebelum masuk sekolah juga. Sebaiknya diperiksa ya, Dok ya, biar lebih cepat dikoreksi ya, Dok. Iya. Nah kalau misalnya mata malas ini, Dok, bisa sembuh total nggak sih, Dok? Kalau misalnya diobatin itu, terus pengobatan itu apa aja sih, Dok? Iya, jadi kalau pasien udah terdeteksi mata malas ya, pertama kita harus memberikan koreksi kacamata terbaiknya ya, sedini mungkin ya. Kacamata sedini mungkin ya, Dok. Iya, kalau dibutuhkan pada saat terdeteksi. Supaya jalur antara mata dengan otak itu bisa berfungsi dengan baik. Kebantu pakai kacamata itu ya, Dok ya. Karena anak-anak tuh suka males pakai kacamatanya. Iya, antara malas atau malu gitu kan. Iya. Ya, macam itu. Tapi itu harus berarti, Dok ya. Nanti anaknya dimotivasi. Nah, terus yang lainnya itu kan mata yang misal pada amblyopia satu mata, mata satu kan baik ya. Gitu. Nah, itu ada patching tuh. Jadi dipakaikan patching seperti bajak laut tuh, mata yang dominan, mata yang baik ya. Mata yang baiknya. Jadi supaya memberikan mata yang kurang baik ini lebih banyak exposure. Jadi otak tuh ya lebih sinyal antara otak dengan mata yang malas ini biar lebih intens lagi, lebih efektif lagi gitu. Jadi itu kayak berlatih gitu matanya ya, Dok ya. Dilatih. Jadi malas latihan gitu. Benar. Tapi ini perlu dengan observasi dari SPM ya, karena yang ditakutkan mata yang sehat justru malah patchingnya kelamaan, ya malah jadi malas. Nah, terus bisa juga mata yang sehat itu diberikan obat ya, obat tetes untuk supaya lebih blur. Nah, jadi mata kirinya yang juga lebih aktif gitu ya. Bisa dengan obat ya, namanya penalisasi ya. Bisa dengan obat, bisa dengan
misal lensa yang agak buram lah, lensa susu lah bilangnya, Oke, kayak gitu, oke. untuk mata yang sehat. Mata yang Ya, sehat. tapi itu perlu ini ya, perlu pengawasan ya. Oke. Jadi tenang ya ibu-ibu ya, masih ada solusinya. Iya. Berobat ke dokter mata. Ya, Dok. Ya, betul. Oke dokter, ini Siap. ada pertanyaan dari Mama Zen. Mama Zen, oh, saya baru Mama dengar netizen. istilah dari Mama Zen ya. Iya dok. Jadi katanya anak saya matanya terkadang juling, kadang normal. Ya. Nah bisa ya dok yang gitu? Apa itu lazy eye juga dok? Gini, jadi ada namanya juling yang laten ya, atau intermittent lah. Jadi pasien dengan yang matanya juling itu dia muncul julingnya biasanya kalau lagi ngelamun. Hah bisa ya dok ya? Bisa, dia lagi ngelamun, Jadi tiba-tiba mata yang juling nggak tuh lari gitu. terkontrol. Kayak gitu. Ya, Ya, makanya dibilang kan kadang lurus, kadang kadang juling bener. Ya mungkin pas lagi juling pas lagi ngelamun. Nah kalau juling itu bisa menyebabkan amblyopia atau lazy eye ya. Iya. Oh jadi juling dulu baru amblyopia ya dok? Betul, iya. Nah kalau julingnya sendiri ini penyebabnya apa dok? Banyak, bisa genetik, Oh gitu ya. bisa paralitik, kelemahan saraf, bisa trauma gitu. Oh jadi kadang-kadang tuh salah pahamnya amblyopia dulu, lazy eye jadi juling, bukan ya dok ya? Bukan, oke, Ya, itu karena tadi beda. kan prinsip yang tadi awal ya, jadi si mata itu tidak bisa menangkap respon visual dari sekeliling ya. Iya, Gitu. Kalau dia juling, ya dia respon yang dikirim ke otak juga kalah sama mata yang sehat kan. Benar. Itu Jadi lazy eye, gitu. oke. Nah kalau juling bisa dilakukan, ya banyak sih juling jenisnya. Ada yang bisa dengan kacamata baik ya, ada yang bisa dengan harus operasi ya. Tapi sebaiknya di alignmentnya garisnya tuh diluruskan. Biar dibikin dalam batas normal gitu ya dok ya. Normal ya supaya respon visualnya juga jadi bagus lagi. Ya kalau juling bisa itu dengan operasi bisa lurus lagi. Cuman kalau misal lazy eye-nya udah lama, julingnya udah lama, udah ada lazy eye nih, baru dioperasi pas dewasa, ya maaf. Terlambat ya dok ya. Terlambat ya. Itu biasanya lazy eye-nya udah menetap sih. Oh, gitu. Oke, yang kedua nih dok. Apakah lazy eye seperti mata juling bisa sembuh total, dok? Nah itu tadi ya udah dibahas ya, harus diintervensi sedini mungkin. Semakin misal kedeteksi sedini mungkin ya, intervensinya sedini mungkin. Ya itu yang penting dekade awal kehidupan, 10 tahun pertama. Ya, tapi apakah ya berikutnya, apakah di atas 10 tahun nggak ada apa-apain ya nggak juga. Nggak juga ya. Jadi tetap kita usahakan, ya, karena emang otak itu ada yang namanya brain plasticity ya, yaitu hal yang topik yang berbeda, tapi harapannya dengan kita melatih tadi tanda kutip ya efeknya bisa lebih bagus. Baik. Yang penting usaha ya dok. Penting usaha betul. Yang ketiga nih dok, apakah lazy eye hanya terjadi pada anak-anak atau bisa pada orang dewasa juga? Nah tadi dibahas juga ya dok ya. Dewasa itu sebagai akibat dari masa kanak-kanaknya. Nggak terdeteksi. Nggak diintervensi dengan baik, jadi bersambung sampai dewasa. Lazy eye-nya. Apalagi biasanya anak-anak tuh sulitnya ini ya, dia kadang tidak bisa membedakan oh ini jelas atau belum gitu. Kadang-kadang dia ngerasa malu atau takut mau ngomong sama Mama Zen-nya, ibunya. Nah itu salah satu kalau masalah anak tuh udah mulai sekolah, nah itu tawannya tuh biasanya kelihatan prestasinya menurun. Iya, nggak kelihatan lihat papan tulis. Iya, jadi betul prestasinya anjlok, karena nggak kelihatan, gitu. Jadi nggak bisa ngikutin pelajaran. Harus curiga ya kalau jangan-jangan dari matanya nih gitu. Iya, kalau prestasinya anjlok. Nah dokter, sepertinya pertanyaannya sudah habis. Ada tips nggak nih dok untuk Mama Zen tadi dok? Oh iya, supaya gimana caranya nih menjaga biar anak-anak tuh matanya nggak sampai kena lazy eye. Ya, jadi yang penting untuk ibu-ibu Mama Zen sekalian, perhatikan gestur dari anak ya. Perhatikan misal pas lagi dari masih bayinya ya, mulai dirangsang tuh dengan mainan-mainan ya yang berwarna ya gitu, tapi nggak pakai suara ya. Oh iya, jadi khusus ke mata aja. Kalau pas dikasih yang berwarna dia mulai ngambil ya, dia mulai bermain ya, itu udah mulai perkembangan yang baik ya. Iya betul, gitu. betul. Nah terus makin bertahap, dia udah mulai misal kan ikut-ikutan tuh nonton TV ya, ya apakah dia makin dekat atau
atau enggak ya, atau menyipitkan ya tadi yang gestur-gestur yang tadi kita udah Iya. bicarakan. Ya, itu pokoknya inilah kalau misal melihat hal-hal yang kira-kira menuju kelainan penglihatan, ya segerakan aja Segera ke dokter mata bisa untuk diperiksa lebih lanjut. Dan kalau misalnya ketahuan lebih awal kan jadi bisa apa ya dok namanya prognosisnya apa sih dok? Kemungkinan sembuhnya tuh jadi lebih besar ya dok ya, prognosisnya Ya, iya. pokoknya semakin lebih dini kedeteksi, ya semakin intervensinya juga lebih cepat. Iya, betul. Terima kasih banyak nih dokter Teguh, materinya bagus banget, daging semua ya Mama. Waduh, iya. Semoga bermanfaat buat ibu-ibu semua di rumah. Dokter Teguh terima kasih banyak ya dokter ya. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat buat ibu-ibu di rumah. Jadi ladang pahala dokter. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.